Hidupku runtuh dalam sekejap, saat secari kertas hasil tes DNA membuka kenyataan pahit. Suamiku berselingkuh, dan anak-anak yang selama ini kupeluk dengan sepenuh hati ternyata bukan darah dagingku. Sejak hari itu, aku tahu, aku tidak lagi bisa bertahan dalam rumah tangga yang penuh dusta. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haruh, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dengan narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja? Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap lembut melalui tirai putih yang melambai di ruang tamu rumah besar bergaya modern itu. Dari luar, rumah ini tampak seperti simbol keluarga bahagia. Rumah mewah dengan halaman luas, taman yang tertata rapi, dan senyum yang selalu terpampang di setiap foto keluarga yang terpajang di dinding ruang tamu. Orang-orang di sekitar bahkan sering berkata, keluarga mereka itu sempurna. Aku, sebagai seorang istri, pun dulu percaya bahwa kehidupanku memang sempurna. Suamiku, Arman, dikenal sebagai pria yang pekerja keras, penuh dedikasi, dan penyayang. Ia sering mengantar anak-anak sekolah sebelum berangkat kerja, mencium keningku di depan mereka, seolah ingin menunjukkan betapa harmonisnya rumah tangga kami. Dua anak yang selama ini kupeluk sebagai darah dagingku, Dira dan Dini, tumbuh dengan cerdas, lucu, dan penuh kasih sayang. Dari luar, hidupku nyaris tak bercela. Namun, semakin lama, aku menyadari ada ruang kosong yang tak bisa kuisi. Arman sering sibuk dengan urusan pekerjaannya, pulang larut, kadang lupa menanyakan kabarku. Aku menghibur diri dengan berpikir mungkin memang begitu kehidupan rumah tangga setelah bertahun-tahun menikah. Perhatian tak lagi sebesar awal pernikahan. Meski begitu, ada sesak yang tak bisa kuabaikan. Di meja makan, aku sering duduk menunggunya dengan masakan yang sudah dingin. Anak-anak tertawa riang, menanyakan kapan ayah mereka pulang. Ayah sibuk kerja. Nak, doakan ayah sehat ya. Jawabku sambil tersenyum, menutupi rasa kecewa yang sering menusuk. Saat Arman pulang, wajahnya terlihat lelah, tapi anehnya, aku jarang lagi melihat sorot cinta di matanya. Ia tetap menyapa anak-anak dengan penuh kehangatan, menggendong mereka, bercanda hingga tawa terdengar memenuhi ruang tamu. Sementara aku, hanya menjadi penonton. Malam-malamku sering kuhabiskan dalam kesepian, meski tubuh Arman berada di sisi. Ia lebih sering tertidur sebelum sempat berbincang denganku. Aku mulai terbiasa berbicara dengan diriku sendiri, menuliskan perasaan di buku harian yang kusimpan rapat-rapat di laci meja rias. Ada kerinduan yang menumpuk, ada pertanyaan yang menggantung. Kenapa aku merasa tidak lagi menjadi bagian dari dunianya? Yang membuatku bertahan hanyalah keyakinan bahwa cinta pasti bisa kembali. Aku berusaha mengingat masa-masa indah kami dulu, saat Arman melamarku dengan penuh kesungguhan, saat ia berjanji akan selalu menjadi pelindungku, saat ia menitikkan air mata kebahagiaan ketika pertama kali menggendong Dira. Semua itu terasa nyata. Tapi mengapa kini semakin jauh? Terkadang, ketika aku menatap wajah anak-anakku yang tertidur lelap, hatiku hangat kembali. Aku merasa, mungkin inilah tujuan dari semuanya. Keluarga kecilku adalah kebahagiaanku. Namun, jauh di dasar hati, ada ketakutan yang tak bisa kujelaskan. Rasa asing yang perlahan menyelinap, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik semua senyum palsu yang kami tunjukkan kepada dunia. Aku berusaha meyakinkan diri, semua hanya karena kesibukan, semua akan baik-baik saja. Tapi, aku tahu, suatu saat nanti, aku harus berani menghadapi kenyataan yang mungkin tidak seindah yang selama ini kulihat. Dan saat itu tiba, aku takut sekali, hatiku mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Hari-hari berikutnya terasa semakin berbeda. Aku mulai sadar bahwa jarak yang kurasakan antara aku dan Arman bukan sekadar perasaan sensitif seorang istri. Ada retakan kecil yang semakin jelas terlihat, meski Arman berusaha menutupinya dengan senyum dan alasan pekerjaan. Malam itu, aku menunggu Arman di ruang tamu. Jarum jam sudah melewati angka 10. Anak-anak sudah lama terlelap. Nasi goreng kesukaannya yang kubuat khusus hari ini telah dingin di meja makan. Saat pintu akhirnya terbuka, aku bergegas menyambutnya,
berharap ada sedikit percakapan hangat. Namun, Arman hanya melepaskan sepatu dengan cepat, melemparkan jasnya ke sofa, lalu berkata singkat, "Maaf, rapatnya molor." Aku tersenyum tipis, mencoba mengerti. "Makan dulu, Mas. Aku sudah siapkan." Ia menggeleng tanpa menatapku. "Aku sudah makan di luar. Capek sekali. Besok aja, ya." Hatiku seperti diremas. Ini bukan pertama kali ia pulang terlambat dan mengatakan hal serupa. Sudah berulang kali masakan yang kusiapkan dengan penuh cinta tak disentuh sama sekali. Aku hanya menatap punggungnya yang masuk ke kamar. Sementara aku sendiri duduk di ruang makan dengan air mata yang menetes tanpa suara. Besoknya, saat menjemput anak-anak dari sekolah, salah satu teman Dira mendekat sambil bercanda. "Tadi aku lihat ayahmu di mall, sama tante-tante cantik. Kamu nggak ikut ya?" Aku terkejut, namun buru-buru tersenyum agar anak-anakku tidak merasa aneh. "Ah, mungkin salah orang," jawabku enteng, padahal jantungku berdetak tak karuan. Malamnya aku menatap wajah Arman lama sekali, bertanya-tanya apakah benar yang kulihat dari luar hanyalah topeng, dan ada kehidupan lain yang ia sembunyikan dariku. Seorang tetangga dekat, Bu Ratna, juga sempat melontarkan komentar ringan yang membuat dadaku sesak. "Mbak, suaminya sekarang sering banget lembur, ya? Saya kadang lihat mobilnya parkir di kafe dekat kantor sampai malam. Wah, pantesan kelihatan sibuk terus." Kalimat itu disampaikannya sambil tertawa. Tapi bagiku seperti pisau yang menusuk. Aku hanya bisa membalas dengan senyum kaku, seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika ku konfrontasi secara halus, Arman selalu punya jawaban. "Proyek baru lagi padat. Sayang. Aku cuma ingin memastikan semuanya lancar. Kita juga yang akan menikmati hasilnya, kan?" Katanya dengan nada meyakinkan. Aku mencoba mempercayainya, meski dalam hati ada kerikil kecil yang terus mengganjal. Namun, ada hal lain yang membuatku makin gelisah. Setiap kali ia pulang larut, aroma tubuhnya tidak lagi hanya berbau asap rokok atau parfum kantor, tapi ada wangi asing, manis, yang bukan milikku. Aku pernah menyebutnya sambil bercanda. "Mas, parfummu ganti ya? Wanginya beda." Ia hanya terkekeh. "Ah, ini mungkin bekas dari ruangan kantor. Seseorang duduk dekatku tadi." Jawaban itu terasa hambar. Aku berusaha menenangkan diriku dengan berpikir positif. Tapi saat malam tiba, ketika aku menatap punggungnya yang tertidur dengan posisi membelakangiku, aku merasa benar-benar sendirian. Aku mulai merindukan percakapan ringan sebelum tidur, pelukan hangat yang dulu selalu ada. Kini semua seolah hilang, diganti oleh dinding tak kasat mata yang semakin tinggi di antara kami. Dan retakan kecil itu, yang awalnya kuanggap hanya perasaan berlebihan, mulai terlihat jelas. Aku tidak tahu sampai kapan bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Hari-hari selanjutnya justru membuatku semakin merasa asing dengan pria yang selama ini kupanggil suami. Arman, yang dulu begitu hangat, kini seringkali dingin tak tersentuh. Tatapannya padaku tak lagi sama. Ada jarak yang sulit kugambarkan, seolah aku hanyalah sosok asing yang kebetulan tinggal satu rumah dengannya. Setiap pagi, ia masih sempat mencium pipi anak-anak sebelum berangkat kerja. Namun yang membuatku perih, ia melewatkanku begitu saja, seakan aku tak lagi menjadi bagian penting dalam hidupnya. Aku mencoba memahami, mungkin ia hanya lelah. Tapi semakin lama, alasan itu tak bisa lagi kuterima. Suatu sore, aku menyiapkan teh hangat untuknya, berharap bisa berbincang sebentar saja. Saat ia pulang, aku menaruh secangkir teh di meja. "Mas, aku bikin teh kesukaanmu. Duduk dulu sebentar, ya? Cerita dong tentang kerjaanmu." Ia menatap gelas itu, lalu menghela napas panjang. "Nanti saja. Aku mau mandi, capek banget." Aku menunggu. Setelah ia selesai mandi, aku kembali mencoba mendekat. "Mas, aku kangen ngobrol sama kamu. Kita jarang banget bicara sekarang." Ia hanya duduk sambil menyalakan televisi. "Kamu maunya apa sih? Aku sudah kerja banting tulang buat keluarga ini. Masa masih kurang?" Kalimat itu seperti cambuk di wajahku. Aku tidak meminta harta. Aku hanya rindu perhatian yang dulu selalu ia berikan. Namun, seolah baginya, kehadiranku hanya sekadar kewajiban yang tidak lagi berarti.
perhatiannya justru tertumpah pada anak-anak. Ia begitu lembut pada mereka, bahkan seringkali berlebihan. Dira hanya batuk sedikit, ia langsung panik, menelepon dokter, memastikan semuanya baik-baik saja. Saat Dini merengek ingin boneka baru, tanpa pikir panjang ia langsung membelikannya. Aku memang bersyukur melihat kasih sayang itu, tetapi ada sesuatu yang mengganggu. Kasih sayangnya pada anak-anak begitu kuat, sementara untukku seolah sudah padam. Aku mulai merasa aneh. Bukankah biasanya seorang ayah membagi kasihnya rata antara anak dan istri? Tapi dalam rumah tanggaku, perhatiannya hanya mengalir satu arah. Aku seperti tersisih, hanya menjadi pelengkap di meja makan, yang keberadaannya tidak lagi penting. Malam-malam kami semakin sunyi. Aku mencoba menyentuh tangannya. Ia menariknya pelan sambil beralasan sudah mengantuk. Aku mencoba menceritakan kegiatanku seharian. Ia hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengarkan. Aku bahkan merasa lebih sering berbicara pada tembok dibanding pada suamiku sendiri. Pernah suatu kali, aku sengaja berdandan lebih cantik dari biasanya, mengenakan dress yang dulu selalu ia puji. Ketika ia pulang, aku berdiri di depan pintu dengan senyum yang sengaja kupasang. "Mas, aku cantik nggak malam ini?" tanyaku sambil bercanda. Ia hanya melirik sekilas, lalu berkata, "Kenapa dandan begini? Ada acara?" Aku capek banget, "Nggak usah macam-macam." Hatiku benar-benar remuk. Aku masih ingat betapa dulu ia selalu kagum setiap kali aku berdandan, bahkan sekadar memakai lipstik tipis. Sekarang, seolah semua itu tak lagi berarti apa-apa. Di balik semua itu, ada hal kecil yang semakin menambah curigaku. Ia mulai rajin membawa ponsel ke kamar mandi, bahkan tidur pun diletakkan di bawah bantal. Setiap kali ada notifikasi, ia buru-buru meraihnya, kadang menjauh agar aku tak bisa melihat. Aku mencoba menahan diri untuk tidak berpikir macam-macam, tapi kenyataan-kenyataan kecil ini menumpuk, membentuk dinding besar di hatiku. Aku tak lagi mengenali Arman yang dulu kucintai sepenuh hati. Yang kini tinggal hanyalah sosok asing yang setiap hari masuk dan keluar rumah, menyisakan tatapan kosong untukku, namun tawa hangat untuk anak-anak. Dan dalam kesunyian itu, aku mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang sengaja ia sembunyikan dariku? Hari itu aku sedang membereskan mobil Arman. Kebetulan ia terburu-buru berangkat pagi tadi dan meninggalkan mobilnya penuh dengan berkas. Aku merapikan kertas-kertas yang berserakan di jok belakang ketika mataku menangkap sesuatu yang asing, selembar struk hotel. Tanggalnya baru 2 hari lalu, di jam yang sama saat ia bilang sedang rapat malam. Dadaku berdegup kencang. Aku membaca berulang kali, berharap ada kesalahan. Tapi jelas tertulis nama hotel bintang 4 di pusat kota. Tanganku gemetar saat kusimpan struk itu. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ada urusan pekerjaan di sana. Mungkin ia hanya sekadar meeting dengan klien. Aku terus mengulang alasan itu agar tidak jatuh terlalu dalam prasangka. Namun, hatiku tak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang aneh, dan aku mulai merasa suamiku menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, ketika hendak mengambil jaket di mobilnya, aku menemukan parfum wanita yang tidak pernah aku pakai. Botol mungil dengan aroma manis menusuk hidungku. Aku tertegun lama, menatap benda itu seperti menatap bukti pengkhianatan yang menampar wajahku. "Parfum siapa ini, Mas?" Pertanyaan itu ingin sekali kulontarkan, tapi lidahku keluh. Aku takut. Takut mendengar jawaban yang sebenarnya sudah kutahu. Ketika malam tiba, aku memberanikan diri. Saat ia sibuk dengan ponselnya di sofa, aku duduk di sampingnya. "Mas, tadi aku nemu struk hotel di mobilmu. Kamu rapat di hotel, ya?" tanyaku pelan. Ia langsung menoleh cepat. Wajahnya berubah kaku. "Itu urusan kerja. Klien gak mau ketemu di kantor. Maunya di hotel. Jangan aneh-aneh mikirnya." Aku mengangguk meski hatiku tak yakin. "Terus, parfum di mobil? Itu punya siapa?" Arman tersenyum hambar, bahkan terdengar seperti mengejek. "Mungkin punya teman kantor yang numpang. Kamu kebanyakan nonton sinetron, sayang." Aku terdiam. Setiap jawabannya terdengar masuk akal, tapi nada suaranya membuatku semakin ragu. Ada jarak di antara kata-kata dan tatapannya. Dan aku tahu, intuisi seorang istri jarang sekali salah.
Beberapa hari berikutnya, aku melihatnya sibuk dengan ponsel. Berkali-kali ia pergi ke balkon rumah, berbicara dengan suara pelan seolah tak ingin didengar. Saat aku mendekat, ia langsung memutus panggilan dengan cepat dan pura-pura sibuk membuka email. "Ini kerjaan," katanya singkat. Di malam lain, ketika ia tertidur pulas, aku sempat melihat notifikasi pesan masuk. Nama pengirimnya hanya tertulis dengan inisial. Aku kangen. Hatiku seketika hancur. Aku tidak berani membuka lebih jauh. Aku hanya memandang layar itu lama sekali, lalu meletakkannya kembali di sampingnya. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku mulai kehilangan tidur. Malam-malamku diisi dengan pikiran kacau, mencoba menyusun potongan-potongan kecil yang kutemukan. Struk hotel, parfum asing, pesan misterius. Semuanya seperti mozaik yang semakin jelas membentuk gambar besar. Pengkhianatan. Namun, aku masih menggenggam satu hal. Aku butuh kepastian. Aku tidak bisa hanya menuduh tanpa bukti nyata. Dalam keheningan malam, aku menatap wajah Arman yang tertidur lelap. "Kalau benar kamu mengkhianati aku, Mas, semoga Tuhan beri aku kekuatan untuk menerimanya," bisikku lirih. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang panjang. Aku ingin terbangun, tapi semakin aku mencoba menutup mata, semakin jelas tanda-tanda itu muncul. Malam itu aku tak lagi bisa menahan perasaan yang mengganjal di dada. Seharian pikiranku kacau, berputar-putar pada struk hotel, parfum asing, dan pesan singkat yang sempat kulihat di ponselnya. Aku tahu aku harus bicara, walau risikonya mungkin membuat semuanya meledak. Arman baru pulang lewat jam 11 malam. Wajahnya tampak lelah, kemejanya kusut, dasinya digantung begitu saja di leher. Ia melempar tas ke sofa, lalu melangkah ke kamar tanpa banyak bicara. Aku mengikutinya, membawa segelas air putih. "Mas, minum dulu." "Capek, ya?" tanyaku lembut, mencoba membuka percakapan dengan tenang. "Capek banget. Kerjaan numpuk. Besok jangan ganggu aku dengan macam-macam pertanyaan lagi." "Ya," jawabnya datar, tanpa menoleh. Hatiku bergetar mendengar kata-katanya. Ada kemarahan yang selama ini kutahan, kini mendesak keluar. Aku duduk di sisi ranjang, menatap punggungnya yang membelakangiku. "Mas, aku cuma mau tanya, kenapa akhir-akhir ini kamu berubah? Kamu pulang selalu larut, jarang bicara sama aku. Bahkan, aku sering merasa kamu bukan lagi orang yang dulu." Ia berbalik dengan wajah kesal. "Apa maksudmu? Kamu nuduh aku macam-macam lagi? Aku ini kerja untuk keluarga. Kamu pikir uang ini datang sendiri?" Aku menahan air mata yang sudah menggenang. "Aku nggak nuduh, Mas. Aku cuma butuh kepastian. Aku butuh kamu. Aku istrimu. Tapi kenapa aku merasa seperti orang asing di rumah ini? Aku lihat ada struk hotel di mobilmu. Aku juga nemu parfum wanita di sana. Kamu bisa jelaskan?" Arman mendengus, wajahnya memerah. "Astaga, jadi itu toh yang kamu pikirin? Aku kerja di hotel itu. Ada meeting sama klien. Parfum? Ah, mungkin ketinggalan orang. Kamu selalu aja cari masalah dari hal-hal sepele. Kamu terlalu curiga, terlalu berlebihan." Aku tercekat. Kalau memang sepele, kenapa kamu nggak pernah jujur dari awal? Kenapa kamu selalu menghindar setiap aku tanya? "Mas, aku cuma butuh jawaban, bukan amarah." Suasana kamar menjadi tegang. Arman berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu menatapku tajam. "Kamu ini bikin aku muak. Aku pulang kerja capek, bukannya disambut dengan tenang, malah disuguhi interogasi. Kalau kamu terus begini, aku males pulang ke rumah." Kata-katanya menamparku keras. Males pulang ke rumah. Jadi selama ini, rumah yang kucoba jaga kehangatannya, tempatku menanti dengan penuh sabar, justru dianggap sebagai beban olehnya. Aku menangis, suaraku bergetar. "Mas, aku nggak mau kehilangan kamu. Aku cuma takut. Aku cuma takut kamu sudah nggak sayang sama aku lagi." Arman tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu mengambil bantal dan pindah tidur ke ruang tamu. Pintu kamar dibanting keras, meninggalkan aku yang duduk sendirian dengan hati hancur. Malam itu aku menangis tanpa suara, memeluk selimut yang dingin.
Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasakan jurang yang begitu lebar memisahkan kami. Pertengkaran itu membuatku sadar. Retakan kecil yang dulu ku coba abaikan kini sudah mulai melebar. Dan aku tak tahu, apakah aku masih bisa menutupinya dengan cinta, atau justru harus bersiap menghadapi kenyataan yang lebih pahit. Sejak pertengkaran malam itu, hubungan kami semakin renggang. Arman hampir tidak lagi berbicara denganku. Jikapun ada percakapan, semuanya hanya seputar anak-anak. Setiap kali aku mencoba memulai obrolan, ia selalu mengalihkan dengan memanggil Dira atau Dini, seolah-olah mereka adalah tembok yang bisa ia bangun untuk menjauh dariku. Suatu sore, aku sedang menyiapkan makan malam. Arman pulang lebih awal. Wajahnya terlihat segar meski sempat tersenyum tipis tanpa menatapku. Begitu anak-anak menyambutnya di pintu, ia langsung menggendong Dini sambil berkata riang, "Sayang ayah mana? Sini peluk dulu. Ayah bawain coklat kesukaanmu." Aku hanya berdiri di dapur, memperhatikan dari jauh. Ia tertawa lepas bersama anak-anak, seolah tidak ada masalah yang pernah terjadi antara kami. Namun setiap kali pandangan kami bertemu, senyumnya hilang, digantikan oleh tatapan dingin yang membuatku merasa terbuang. Makan malam itu berlangsung canggung. Dira menceritakan tentang lomba menggambar di sekolahnya, dan Arman tampak antusias mendengarkan. Ia bahkan berjanji akan datang melihat Dira tampil. "Ayah pasti datang, nak. Kamu anak ayah yang paling hebat," katanya sambil mengacak rambut Dira dengan penuh kasih. Aku berusaha ikut menimpali. "Iya, Mama juga bangga banget sama Dira." Namun Arman menoleh sekilas, lalu kembali fokus pada anak-anak, seakan keberadaanku tidak penting. Aku mulai merasa ada yang salah. Kasih sayangnya kepada anak-anak begitu berlimpah, seolah-olah itu adalah caranya menebus kesalahannya. Tetapi mengapa aku sama sekali tidak mendapat bagian? Mengapa justru aku yang disingkirkan dari lingkaran itu? Malam itu, ketika anak-anak sudah tidur, aku memberanikan diri bicara lagi. "Mas, kenapa kamu bersikap begitu? Kamu bisa tertawa dengan anak-anak, tapi ke aku kamu selalu dingin. Apa salahku?" Arman meletakkan ponselnya dan menatapku dengan wajah datar. "Aku nggak mau ribut lagi. Kalau kamu mau marah, marahlah sendiri. Aku nggak mau anak-anak lihat kita terus bertengkar." Aku terdiam. Jadi itu alasannya? Ia menjadikan anak-anak sebagai tameng, alasan untuk menghindar, alasan untuk tidak lagi menatapku sebagai pasangan hidupnya. Beberapa hari kemudian, aku semakin merasakan jarak itu. Saat Dini sakit demam, aku begadang semalaman merawatnya. Ketika Arman pulang, ia langsung panik dan memeluk Dini erat-erat. "Kenapa kamu nggak bilang-bilang ke aku? Aku yang harusnya jaga anakku," katanya dengan nada tinggi. Aku tersinggung. "Aku nggak mau ganggu kamu yang lagi sibuk kerja. Lagi pula aku juga bisa jagain Dini." Namun Arman malah menatapku dengan sinis. "Kamu pikir kamu bisa lebih sayang ke anak-anak daripada aku? Jangan egois, mereka butuh ayahnya, bukan cuma ibunya." Kata-katanya menusuk hatiku. Bukankah seharusnya aku yang mendapat dukungan darinya? Bukankah seharusnya kami berdiri bersama sebagai orang tua? Tapi yang kurasakan, ia justru menempatkanku di luar lingkaran keluarga kami sendiri. Hari demi hari, aku semakin merasa terasing. Rumah yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan suara riang anak-anak dan dinginnya sikap seorang suami. Aku merasa seolah hanya menjadi tamu di rumahku sendiri, disisihkan perlahan, tanpa ada ruang untuk kembali. Dan di balik semua itu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar yang ia sembunyikan. Anak-anak selalu jadi alasan, tapi aku tahu, ada cerita lain yang sedang ia lindungi dengan begitu rapat. Hari itu hujan turun deras, membasahi kaca jendela ruang tamu. Aku duduk sendirian, menatap air yang mengalir deras, sementara pikiranku semakin kacau. Entah sudah berapa lama aku hidup dalam tanda tanya. Arman tetap bersikap dingin padaku, tetapi begitu hangat pada anak-anak. Semua itu menambah perih di hatiku. Aku merasa seperti orang asing di rumah yang seharusnya menjadi tempatku bernaung. Siang itu teleponku berdering. Di layar tertera nama sahabatku sejak SMA, Rani. Suaranya terdengar ragu, seakan menimbang apakah ia harus mengatakan sesuatu padaku atau tidak. Aku nggak tahu harus ngomong apa.
Tapi aku rasa kamu perlu tahu, katanya pelan. Degup jantungku makin kencang. Ada apa, Ran? Katakan saja. Aku nggak bermaksud bikin kamu sakit hati. Tapi kemarin aku lihat Arman di sebuah kafe. Dia nggak sendirian. Ada seorang perempuan bersamanya. Mereka kelihatan dekat. Aku terdiam, mulutku keluh. Rani melanjutkan, aku nggak mau buru-buru menilai, mungkin itu klien. Tapi cara mereka bicara, cara dia memperhatikan perempuan itu, rasanya bukan sekadar rekan kerja. Aku lihat dengan mata kepala sendiri, dan aku langsung kepikiran kamu. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Ran, kamu yakin itu Arman? Suaraku nyaris berbisik. Aku yakin sekali. Aku bahkan sempat memanggil namanya, tapi dia pura-pura nggak lihat aku. Percakapan itu mengoyak hatiku. Aku ingin marah, tapi sekaligus tak mampu. Setelah telepon ditutup, aku terduduk lemas. Semua potongan yang selama ini kubiarkan berserakan. Struk hotel, parfum asing, pesan singkat misterius, kini seperti menemukan tempatnya. Semua semakin jelas. Malamnya, saat Arman pulang, aku hanya bisa menatap wajahnya lama. Ia masih membawa oleh-oleh untuk anak-anak, masih tersenyum hangat pada mereka, seakan-akan tak ada yang salah. Sementara aku duduk di kursi makan dengan hati remuk. Aku ingin sekali bertanya, ingin sekali menuntut penjelasan. Tapi lidahku keluh. Aku takut mendengar pengakuan yang bisa menghancurkan seluruh hidupku. Aku mencoba menenangkan diri, tapi perasaan itu tak bisa kuabaikan. Saat ia ke kamar mandi, aku memandang ponselnya yang tergeletak di meja. Tanganku gatal ingin membuka, tapi ada suara hati yang menahanku. Kalau benar yang kutakutkan, apa aku siap menerimanya? Malam itu aku tak bisa tidur. Aku hanya memandangi langit-langit kamar sambil menahan tangis. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan Arman bersama perempuan lain muncul begitu saja. Bayangan itu membuat dadaku sesak. Aku mulai bertanya-tanya, apakah selama ini cintanya padaku sudah mati? Apakah kasih sayang yang ia berikan pada anak-anak hanya topeng untuk menutupi kesalahannya? Yang lebih menyakitkan, aku sadar aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku, seorang istri yang dulu penuh semangat, kini hanya menjadi perempuan yang dipenuhi rasa curiga, ketakutan, dan kesepian. Aku tak tahu sampai kapan aku bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Dan dalam hatiku, aku tahu, cepat atau lambat, semua kebenaran akan terkuak. Aku hanya belum tahu apakah aku siap saat-saat itu benar-benar datang. Pagi itu rumah terasa begitu sunyi, padahal suara anak-anak biasanya memenuhi setiap sudut. Aku duduk di ruang makan, memandangi meja yang penuh dengan bekas sarapan mereka. Arman sudah berangkat kerja, meninggalkan jejak parfum asing yang samar tercium di kemejanya. Aroma itu kembali menoreh luka dalam hatiku, seolah mengingatkanku bahwa ada perempuan lain yang mungkin lebih sering ia temui daripada aku. Aku berusaha menata napas, tapi hatiku kacau. Aku menyalakan mesin cuci, menyapu lantai, mencuci piring. Semua kulakukan dengan gerakan otomatis, tanpa jiwa. Dalam kesibukan itu, pikiranku terus dipenuhi oleh satu hal, kebenaran. Aku tak bisa lagi hanya menebak-nebak, aku butuh bukti nyata, meskipun mungkin bukti itu akan menghancurkan diriku sendiri. Siang harinya, aku membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang tes DNA. Jari-jariku gemetar ketika membaca artikel demi artikel. Ada kalimat yang menusukku. Tes DNA dapat memastikan hubungan biologis antara anak dan orang tua dengan tingkat akurasi hampir 100%. Aku menutup laptop dengan tangan bergetar. Aku menahan napas panjang, mencoba mengendalikan diriku. Air mataku mengalir tanpa sadar. Aku merasa berdosa. Bagaimana bisa aku meragukan anak-anakku sendiri? Mereka begitu polos, begitu menyayangiku. Mereka tak tahu apa-apa. Mereka hanya tahu aku adalah ibu yang selalu ada untuk mereka. Tapi rasa sakit yang ditimbulkan oleh Arman membuatku goyah. Aku mulai bertanya-tanya, apakah benar aku ini hanya sekadar pengasuh yang diberi peran palsu? Malam itu, saat anak-anak sudah tidur, aku duduk di ranjang menatap Arman yang asyik dengan ponselnya. Men, suaraku lirih. HM, jawabnya tanpa menoleh. Aku mau tanya sesuatu. Kamu yakin kita baik-baik saja?
Ia menoleh sebentar lalu tersenyum hambar. Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Ya, kita baik-baik saja. Tapi, aku merasa kamu jauh. Aku merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Arman meletakkan ponselnya, wajahnya sedikit tegang. Jangan aneh-aneh. Ya, aku cuma sibuk kerja. Kamu kebanyakan mikir. Udah, jangan bawa suasana nggak enak. Jawaban itu justru semakin membuatku yakin ada yang salah. Ia tidak berusaha menenangkanku, tidak berusaha menggenggam tanganku atau menatap mataku seperti dulu. Ia hanya ingin mengakhiri pembicaraan. Seolah-olah aku ini beban. Malam itu aku tidur membelakangi Arman, menahan tangis dalam diam. Sementara aku tak tahu benar-benar tidur atau pura-pura tidur. Yang ku tahu, jarak di antara kami makin melebar, dan aku merasa tenggelam sendirian di dalam rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat teraman. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Saat Arman sedang sibuk bekerja di luar kota, aku memberanikan diri membawa anak-anak ke rumah sakit dengan alasan pemeriksaan kesehatan rutin. Di sana aku diam-diam meminta tes DNA dilakukan. Hatiku berdegup kencang, tubuhku lemas. Aku merasa seperti pengkhianat bagi anak-anakku, tapi aku juga tahu aku tak bisa lagi hidup dalam keraguan. Ketika perawat membawa sampel darah mereka, aku hampir saja ingin membatalkan semuanya. Namun rasa sakit, rasa dikhianati, dan rasa ingin tahu lebih besar daripada ketakutanku. Aku menandatangani formulir itu dengan tangan gemetar. Hari itu aku pulang dengan hati yang bercampur aduk, antara bersalah, takut, dan cemas. Di dalam pelukan anak-anak, aku tersenyum seakan tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam diriku, badai besar sedang menunggu. Badai yang aku tahu, cepat atau lambat, akan mengubah segalanya. Hari demi hari berlalu setelah aku menyerahkan sampel darah untuk tes DNA. Waktu seakan berjalan sangat lambat. Setiap detik penuh dengan kegelisahan yang menyesakan. Aku tak bisa makan dengan tenang. Tidur pun hanya sebentar-sebentar. Senyumku di hadapan anak-anak terasa seperti topeng yang semakin berat kupakai. Setiap kali mereka memanggilku, "Mama," dadaku sesak. Aku menatap wajah mereka lama-lama, mencari-cari kesamaan dengan diriku, berharap menemukan secuil bukti yang bisa menenangkan hati. Kadang aku merasa melihat senyumku di bibir mereka, atau sorot mataku dalam tatapan mereka. Tapi seketika bayangan Arman muncul, dan keyakinanku runtuh kembali. Suatu sore, aku duduk di taman belakang rumah. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Anak-anak berlarian, tertawa riang. Mereka tampak begitu bahagia, tak tahu bahwa dunia ibunya hampir runtuh. Aku memandangi mereka dengan mata berkaca-kaca. Apapun hasilnya, kalian tetap anakku, bisikku lirih, suara tercekat di tenggorokan. Aku nggak akan pernah ninggalin kalian. Air mataku jatuh begitu saja. Betapapun sakitnya hatiku pada Arman, aku tahu anak-anak tidak bersalah. Mereka hanya korban dari permainan orang dewasa. Namun setiap kali malam tiba, rasa takut itu kembali. Aku berbaring di samping Arman yang tidur pulas. Aku menatap wajahnya lama-lama, berusaha membaca apa yang tersembunyi di balik ketenangan itu. Kadang aku ingin membangunkannya dan berteriak, "Katakan yang sebenarnya. Jangan buat aku gila dengan semua kebohongan ini." Tapi yang kulakukan hanya menggigit bibir, menahan tangis, dan membiarkan waktu berjalan. Puncaknya, suatu pagi aku menerima panggilan telepon dari rumah sakit. Suara resepsionis terdengar ramah tapi menusuk telingaku. "Ibu, hasil tes DNA sudah bisa diambil. Silakan datang kapan saja." Aku terdiam lama, tanganku gemetar menggenggam ponsel. Rasanya seperti seluruh tubuhku kehilangan tenaga. "Baik, saya akan datang," jawabku lirih. Sejak telepon itu, aku tak bisa tenang. Setiap detik terasa mencekik. Aku mencoba bersikap biasa saja di hadapan Arman, tapi pandanganku kosong. Bahkan anak-anak sempat bertanya, "Mama sakit ya?" Aku hanya menggeleng sambil memeluk mereka erat, seolah tak ingin dilepaskan. Hari itu aku tak langsung pergi mengambil hasilnya. Aku butuh waktu, butuh keberanian. Aku tahu begitu aku melihat kertas itu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Malamnya, aku duduk di balkon seorang diri,
memandangi langit gelap tanpa bintang. Aku menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Air mataku kembali jatuh. Aku berdoa, memohon pada Tuhan agar hatiku dikuatkan. Aku bukan hanya takut kehilangan Arman, tapi juga kehilangan identitas sebagai ibu. Aku takut dunia yang kubangun dengan penuh cinta selama bertahun-tahun ini runtuh dalam sekejap. Dalam keheningan malam, aku menyadari satu hal. Apapun hasil tes itu, aku tidak bisa mundur lagi. Aku harus siap menghadapi kebenaran, meski kebenaran itu akan menusuk jantungku paling dalam. Dan di balik semua rasa takut, ada bisikan kecil di hatiku yang berkata, mungkin inilah waktunya untuk akhirnya mengetahui siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya berpura-pura. Langkah kakiku terasa berat ketika memasuki rumah sakit itu. Rasanya udara di sekitar begitu dingin, meski keringat dingin justru membasahi punggungku. Setiap denting jam di dinding koridor membuat detak jantungku makin kencang. Aku menatap pintu ruang administrasi, berusaha mengumpulkan keberanian. Seakan-akan pintu itu menjadi gerbang menuju dunia baru yang belum tentu sanggup kuterima. Ketika namaku dipanggil, lututku nyaris goyah. Aku berjalan perlahan, menahan napas. Di meja resepsionis, seorang petugas menyerahkan amplop coklat besar. Ini hasil tes DNA yang ibu minta. Silakan diperiksa. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Aku berusaha tersenyum sekadar basa-basi, lalu buru-buru keluar. Aku tak punya keberanian untuk membukanya di tempat umum. Dengan langkah tergesa, aku menuju parkiran. Di dalam mobil, aku duduk terdiam lama, hanya memandangi amplop itu yang tergeletak di pangkuan. Beberapa kali aku mencoba merobeknya, tapi setiap kali tanganku bergerak, hatiku berteriak. Kalau hasilnya benar-benar menghancurkan, apa yang akan kulakukan? Aku menutup wajah dengan kedua tangan, menahan tangis. Butuh waktu hampir 1 jam sebelum akhirnya aku memberanikan diri. Dengan napas tersengal, aku membuka amplop itu. Lembaran kertas putih dengan cap resmi rumah sakit tergenggam erat di tanganku. Mataku bergetar saat menelusuri tulisan-tulisan ilmiah yang tertera. Dan ketika sampai pada bagian kesimpulan, dunia seolah berhenti berputar. Tidak terdapat hubungan biologis antara subjek, anak-anak, dengan ibu. Kalimat itu menusuk jantungku. Tanganku lemas, kertas itu jatuh ke pangkuan. Air mataku meledak, membasahi pipi tanpa henti. Nafasku tercekat, dadaku seolah dihantam ribuan batu. Aku meraung pelan, menutup mulut dengan tangan agar tangisku tak terdengar keluar. Bukan anakku, bisikku berulang kali. Kata-kata itu terasa asing sekaligus menghancurkan. Segala kebahagiaan, segala kenangan sejak mereka lahir, semua runtuh seketika. Aku ingin menolak kenyataan itu. Aku ingin berpikir ada kesalahan dalam tes. Tapi cap resmi dan tanda tangan dokter di bawahnya membuatku tak bisa lagi berpura-pura. Rasa sakitnya jauh lebih tajam dari yang kubayangkan. Aku teringat saat pertama kali mendengar tangisan mereka di ruang bersalin. Saat pertama kali mereka memanggilku mama. Semua itu kini terasa seperti kebohongan besar. Aku merasa dipermainkan, dihina, ditusuk dari belakang oleh orang yang paling kupercaya. Air mataku tak kunjung berhenti. Aku menunduk di atas setir mobil, menangis sejadi-jadinya. Waktu terasa hampa. Aku tak peduli dengan orang-orang yang lalu lalang di parkiran. Yang kupikirkan hanya satu. Bagaimana mungkin Arman tega melakukan ini padaku? Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku kalut. Aku menatap jalanan dengan pandangan kosong. Sampai hampir saja mobilku oleng. Aku menepi, mencoba menenangkan diri. Aku ingin sekali berteriak, menghancurkan sesuatu, melempar semua barang. Tapi di balik itu semua, ada perasaan lain yang lebih perih. Aku harus pulang, harus tetap tersenyum di hadapan anak-anak, meski aku baru saja kehilangan identitas sebagai seorang ibu. Sampai di rumah, suara riang mereka menyambutku. Mama, Mama beli jajan nggak? Mereka berlari memelukku tanpa tahu mataku bengkak karena tangis. Aku berusaha tersenyum, memeluk mereka erat-erat. Tangisku hampir pecah lagi, tapi aku menahannya. Maaf ya, Mama nggak sempat beli. Tapi nanti kita bikin makanan enak bareng. Mau? Ucapku lirih. Mereka bersorak gembira, seolah dunia mereka tak pernah ternodai. Aku berjalan ke kamar,
menyimpan amplop itu di laci terdalam lemari. Hatiku remuk, tapi aku tahu ini baru permulaan. Cepat atau lambat, aku harus berhadapan dengan Arman. Dan saat itu tiba, ia akan tahu betapa besar luka yang telah ditorehkannya di hatiku. Sejak hari itu, dunia terasa asing bagiku. Aku tetap beraktivitas seperti biasa, menyiapkan sarapan, menyiapkan seragam sekolah anak-anak, menunggu Arman pulang kerja, tapi semuanya terasa hambar. Senyumku pada mereka hanya topeng, sementara di dalam hati, luka itu menganga. Setiap kali anak-anak memanggilku, "Mama," aku merasa hatiku tercabik. Aku ingin percaya bahwa darah daging bukanlah segalanya, bahwa cinta dan pengorbananku cukup membuatku layak menjadi ibu mereka. Namun kenyataan di atas kertas itu terus menghantuiku. Kalimat hasil tes DNA itu menempel di kepalaku, seakan-akan ditulis dengan tinta api. Malam hari menjadi waktu terberat. Arman tidur pulas di sebelahku, wajahnya tenang, seakan tak pernah melakukan kesalahan. Sementara aku terjaga, menatap langit-langit kamar, memikirkan semua kebohongan yang ia ciptakan. Rasa benci dan cinta bercampur menjadi satu. Bagaimana mungkin aku masih mencintainya? Meski ia telah mengkhianatiku dengan cara paling keji, aku mulai memperhatikan detail yang dulu sering kuabaikan. Teleponnya yang selalu ia bawa bahkan ke kamar mandi, sikapnya yang tiba-tiba gelisah ketika ada pesan masuk, alasan lembur yang semakin sering ia lontarkan. Semuanya kini terasa jelas, sejelas goresan pisau yang menancap di dadaku. Suatu sore, ketika Arman sedang mandi, ponselnya tertinggal di meja ruang tamu. Aku berdiri di depannya, jantungku berdegup tak terkendali. Aku tahu ini kesempatan yang tak boleh kusia-siakan. Tanganku gemetar saat meraih ponsel itu. Dengan napas tercekat, aku membuka layar dan mencari-cari jejak yang bisa menguatkan dugaanku. Dan di sanalah kutemukan percakapan dengan seorang perempuan bernama Maya. Pesan-pesan penuh rayuan, panggilan sayang, bahkan foto-foto anak-anak yang ia kirim pada perempuan itu. "Mereka lucu, mirip kamu sekali," tulis Arman di salah satu pesan. Mataku panas, air mata langsung mengalir deras. Rasanya tubuhku kehilangan tenaga. Hampir saja ponsel itu terlepas dari tanganku. Ternyata benar. Selama ini aku hanya dijadikan boneka, dijadikan tameng agar hubungan kotornya tetap tersembunyi. Saat Arman keluar dari kamar mandi, aku buru-buru meletakkan ponsel itu kembali ke tempat semula. Aku berlari ke kamar, menutupi wajah dengan bantal, menangis tanpa suara. Aku belum siap menghadapinya. Aku tahu konfrontasi akan segera datang, tapi aku ingin memilih waktu. Aku butuh kekuatan. Malam itu aku duduk di balkon sendirian. Angin malam menusuk kulit, tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih dingin. Aku menatap langit, mencoba mencari jawaban. Apa aku harus pergi sekarang? Apa aku harus bertahan demi anak-anak, meski mereka bukan darah dagingku? Pertanyaan itu terus bergema, membuat kepalaku terasa berat. Aku sadar, aku sedang berada di persimpangan. Jika aku memilih bertahan, aku harus terus hidup dalam kepalsuan. Jika aku memilih pergi, aku harus siap kehilangan segalanya. Anak-anak, rumah, bahkan masa lalu yang pernah kuanggap indah. Di tengah kebisuan malam, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tak akan tinggal diam. Aku akan menunggu waktu yang tepat. Dan saat itu tiba, Arman harus mendengar semua isi hatiku. Ia harus tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling dipercayai. Hari-hari setelah aku mengetahui perselingkuhan Arman terasa seperti hidup di dalam rumah kaca yang retak. Dari luar tampak utuh, tapi di dalam, setiap sudutnya dipenuhi serpihan yang siap melukai kapan saja. Aku berusaha bersikap normal, tapi senyumku makin kaku. Anak-anak kadang menatapku heran, seakan bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Aku tak lagi banyak bicara dengan Arman. Jika ia pulang larut malam, aku hanya menanyakan seperlunya lalu kembali tenggelam dalam diam. Anehnya, Arman tampak tak peduli. Ia menganggap perubahan sikapku sebagai hal sepele. Sesekali ia bertanya, "Kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini murung terus." Tapi tanpa menunggu jawabanku ia sibuk dengan ponselnya lagi. Aku menahan diri, menelan semua amarah dan kepedihan itu. Aku ingin meledak. Ingin berteriak di wajahnya tentang semua kebusukan yang ia sembunyikan. Tapi ada suara kecil di dalam diriku yang berkata, "Tunggu."
Biarkan ia merasa aman dulu. Jangan biarkan dia tahu kamu sudah tahu segalanya. Namun menahan rahasia sebesar ini bukanlah hal mudah. Malam-malamku dipenuhi tangis yang kutahan sekuat tenaga. Kadang aku pergi ke kamar mandi hanya untuk menangis di balik pintu, agar anak-anak tidak melihat. Saat mereka tidur, aku memandangi wajah polos mereka dengan hati yang berantakan. Bagiku, mereka tetap anak-anakku, meski darahku tak mengalir di tubuh mereka. Tapi membayangkan kenyataan bahwa Arman menipuku sejak awal membuatku ingin hancur. Suatu malam, aku tak tahan lagi. Saat Arman baru pulang, wajahnya terlihat puas seolah habis menghabiskan waktu indah di luar. Aku berdiri di ruang tamu menunggunya. Dari mana? Tanyaku datar. Lembur. Banyak proyek masuk. Kamu juga tahu kan? Jawabnya enteng sambil melepas sepatu. Aku menatapnya tajam, mencoba menembus kebohongan itu. Lembur sampai wangi parfum perempuan? Hebat sekali proyeknya. Arman tertegun, lalu tertawa kecil. Kamu mulai lagi, ya? Kebanyakan drama. Jangan suzon. Aku capek banget. Ia melewati aku begitu saja, menuju kamar. Hatiku bergetar hebat, antara marah dan hancur. Aku hampir saja menyeretnya kembali dan menunjukkan hasil tes DNA itu, tapi aku menahan diri. Aku hanya berdiri terpaku. Air mataku menetes tanpa bisa kucegah. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu hingga larut. Lampu sudah redup, udara dingin menusuk, tapi aku tetap terjaga. Di tanganku, amplop berisi hasil tes DNA itu kembali kubuka. Kata-kata di dalamnya masih sama, tetap setajam silet menusuk hatiku. Aku nggak bisa terus begini, bisikku lirih. Aku harus segera bertindak. Aku mulai menyusun rencana dalam hati. Aku tidak ingin hanya mengamuk tanpa arah. Aku ingin saat waktunya tiba, semua terbongkar tanpa bisa ia bantah lagi. Ia harus merasakan sakit yang setimpal dengan apa yang telah ia perbuat. Dan untuk pertama kalinya sejak luka itu terbuka, ada sedikit kekuatan yang tumbuh dalam diriku. Rasa sakit itu berubah menjadi bara, sebuah tekad yang pelan-pelan membakar semua keraguanku. Aku tahu, sebentar lagi badai besar akan pecah. Dan kali ini, aku yang akan berdiri di tengahnya, bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang siap membalas semua pengkhianatan itu. Hari itu matahari bersinar terik, tapi hatiku dingin dan berat. Setelah malam-malam panjang penuh tangisan dan kebimbangan, aku akhirnya sampai pada titik di mana aku tidak bisa lagi hanya diam. Luka ini terlalu dalam, dan Arman tidak pantas terus bersandiwara di hadapanku. Sejak pagi aku sudah merasa gelisah. Aku menatap cermin di kamar, melihat wajahku sendiri yang pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata. Perempuan di depanku tampak asing, seolah-olah semua kebahagiaan yang dulu pernah ia miliki sudah terkuras habis. Aku bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku harus begini? Sore harinya, aku menemukan keberanian itu. Saat Arman pulang, aku menunggunya di ruang tamu. Kali ini aku tidak ingin ada basa-basi. Tidak ada lagi senyum palsu. Tidak ada lagi peran istri penurut yang menutup mata. Begitu ia membuka pintu, aku berdiri tegak menatapnya. Kita perlu bicara, ucapku dengan suara bergetar tapi tegas. Arman menghela napas panjang, lalu meletakkan tasnya di sofa. Bisa nggak? Besok aja? Aku capek banget. Tidak. Malam ini juga, kataku. Mataku menatap lurus ke arah matanya. Arman menatapku dengan ekspresi kesal. Apa lagi sih? Kamu akhir-akhir ini ribet banget. Aku pulang kerja bukannya disambut dengan tenang, malah disuguhi wajah masam dan interogasi. Aku mengambil amplop dari meja. Amplop yang selama ini kusembunyikan di laci. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku tahu aku harus melakukannya. Aku nggak asal menuduh, men. Aku udah diam terlalu lama. Ini, kataku sambil mengulurkan amplop itu. Arman mengernyit, lalu dengan malas membuka amplop tersebut. Ia membaca lembaran itu, dan dalam sekejap wajahnya berubah. Dari percaya diri, menjadi pucat dan panik. Tangannya bergetar. Matanya bergerak cepat membaca ulang kalimat-kalimat yang menghancurkan topengnya. Apa-apaan ini? Tanyanya tergagap. Itu hasil tes DNA. Aku tes anak-anak kita. Dan hasilnya jelas,
Mereka bukan darah dagingku. Aku mendekat, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Suaraku pecah, tapi setiap kata terdengar jelas. Selama ini, kamu menipuku, Men. Kamu menjadikan aku ibu bagi anak-anak yang bukan lahir dari rahimku. Kamu biarkan aku hidup dalam kebohongan. Seolah-olah aku ini hanya alat, hanya boneka. Apa kamu pernah bayangkan sakitnya aku sekarang? Arman terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba berbicara, tapi kata-katanya tercekat. Aku bisa jelasin. Jelasin apa? Teriakku, tubuhku gemetar. Apa yang bisa kamu jelaskan dari pengkhianatan sebesar ini? Dari kebohongan yang kamu simpan bertahun-tahun? Dari setiap malam aku menunggu? Dari setiap pelukan anak-anak yang kamu biarkan aku percaya sebagai milikku? Tangisku pecah, tapi amarahku lebih besar dari kesedihan. Aku menatapnya dengan tatapan yang bahkan membuatnya menunduk. Kamu tega, Men. Kamu tega membiarkan aku mencurahkan seluruh cinta, tenaga, hidupku, untuk sesuatu yang kamu tahu sejak awal adalah kebohongan. Suasana rumah hening, hanya terdengar isak tangisku dan napas berat Arman. Anak-anak sudah tidur di kamar. Tak tahu badai besar sedang melanda rumah mereka. Arman akhirnya mencoba mendekat, suaranya lirih. Aku hilaf. Aku takut kehilangan kamu, makanya aku diam. Aku pikir, kalau kamu nggak tahu, kita bisa bahagia. Bahagia? Aku tertawa getir sambil menatapnya dengan mata bengkak. Bahagia macam apa yang dibangun di atas kebohongan, Men? Kamu pikir aku ini apa? Manusia tanpa hati? Kamu pikir aku nggak punya hak untuk tahu kebenaran tentang hidupku sendiri? Aku mundur selangkah, dadaku terasa sesak. Malam ini, semua berubah. Kamu sudah meruntuhkan rumah tangga ini dengan tanganmu sendiri. Dan aku nggak akan tinggal diam lagi. Arman terdiam, wajahnya penuh rasa takut. Untuk pertama kalinya aku melihatnya kehilangan kendali. Dan saat itu juga, aku tahu, ini baru permulaan dari kehancuran yang akan ia hadapi. Malam itu hujan turun deras. Seakan langit pun ikut merasakan kepedihan yang tengah melanda rumah tanggaku. Air mataku seakan menyatu dengan derasnya hujan yang menetes di luar jendela. Aku duduk di ruang tamu, memandangi keheningan yang terasa mencekam. Hanya suara detak jam dinding dan rintik hujan yang menemani. Sementara Arman duduk di seberangku, wajahnya penuh kegelisahan, sesekali menatapku, lalu kembali menunduk. Aku menghela napas panjang. Semua yang aku tahu tentang rumah tangga ini sudah hancur. Setelah hasil tes DNA itu terbuka, dunia yang selama ini kubangun dengan sepenuh hati runtuh tanpa sisa. Namun yang lebih menyakitkan, Arman masih saja berusaha menutupi kesalahannya dengan alasan-alasan yang terdengar murahan. Men, suaraku serak, nyaris tak terdengar. Aku sudah kasih semua hidupku buat kamu. Aku tinggalkan keluargaku. Aku lawan rasa sakit demi tetap ada di sampingmu. Aku rawat anak-anak yang ternyata bukan darah dagingku dengan penuh kasih. Tapi kamu gak pernah berpikir sedikitpun tentang perasaanku. Kamu pilih untuk menjadikan aku korban kebohonganmu. Arman menatapku, matanya memerah. Aku salah. Aku mengaku salah. Aku cuma takut kehilangan kamu. Aku tahu aku harusnya jujur dari awal. Tapi aku nggak sanggup. Aku takut kamu pergi. Aku tertawa pahit, air mataku menetes lagi. Kamu pikir dengan berbohong aku bakal tetap tinggal? Justru kebohongan inilah yang bikin aku ingin pergi. Kamu nggak paham, Men. Luka yang kamu ciptakan ini nggak akan pernah bisa sembuh. Kamu ambil hakku sebagai seorang istri, bahkan hakku sebagai seorang perempuan. Kamu biarkan aku hidup di dunia yang penuh ilusi. Lalu sekarang kamu hanya bilang takut kehilangan. Tanganku mengepal kuat di pangkuanku. Rasanya dada ini penuh dengan sesak yang ingin meledak. Aku melihat wajahnya yang mulai kusut, tapi itu tidak mengurangi sakitku. Dan yang lebih menyakitkan, suaraku meninggi. Kamu biarkan aku mencintai anak-anak itu dengan sepenuh hati, padahal kamu tahu mereka bukan darah dagingku. Kamu biarkan aku hidup dengan cinta yang penuh kebohongan. Arman mencoba mendekat, tapi aku segera mundur. Jangan sentuh aku, Men. Jangan. Suasana membeku. Hanya ada tangisku yang pecah.
Malam itu aku benar-benar merasa terjebak dalam penjara rumah tangga yang penuh dusta. Aku menatap cincin pernikahan di jari manisku. Cincin itu dulu kupakai dengan bangga, dengan doa dan cinta. Tapi kini, cincin itu terasa berat, seakan melilit perasaanku sendiri. Aku menatap Arman dengan tatapan tajam. Aku nggak akan terus hidup dalam kebohongan ini. Aku nggak tahu apa kamu masih punya hati atau enggak. Tapi aku tahu satu hal. Aku berhak bahagia, dan aku nggak akan membiarkanmu menghancurkan sisa hidupku. Arman terdiam. Wajahnya penuh ketakutan. Seakan ia baru menyadari bahwa aku tidak lagi perempuan yang bisa ia kendalikan dengan janji manis atau alasan palsu. Untuk pertama kalinya, aku merasakan keberanian yang nyata mengalir dalam diriku. Di tengah keheningan itu, aku berdiri. Langkahku pelan, tapi penuh tekad. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, dan membiarkan Arman sendiri di ruang tamu. Dari balik pintu aku bisa mendengar ia merintih, berusaha memanggil namaku. Tapi kali ini aku tidak berbalik. Malam itu aku sadar. Aku sudah mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Dan meskipun jalan di depanku pasti akan penuh duri, aku tahu aku tidak lagi ingin berjalan di samping pria yang tega mengkhianatiku sedalam ini. Pagi itu rumah masih sunyi. Matahari baru saja muncul. Sinarnya menembus tirai jendela dan jatuh tepat ke wajahku. Aku membuka mata dengan perasaan yang campur aduk. Malam panjang penuh tangisan masih terasa membekas di mataku yang sembab. Di luar kamar, kudengar suara gaduh kecil. Anak-anak yang sudah bangun lebih dulu, bercanda dengan polos tanpa tahu badai besar sedang menunggu mereka. Aku duduk di tepi ranjang, memandang koper yang semalam sudah kusiapkan. Baju-bajuku terlipat rapi. Dokumen penting sudah kumasukkan ke dalam tas kecil, dan di atas koper itu, amplop berisi hasil tes DNA tergeletak seperti saksi bisu penghancur rumah tanggaku. Aku menatapnya lama, perasaan perih kembali menyeruak. Hanya secari kertas, tapi mampu memutuskan ikatan yang selama ini kukira kuat. Arman masih tertidur di sofa ruang tamu. Aku mendengarnya tadi malam, lama sekali ia terisak hingga akhirnya lelap. Aku tidak lagi punya energi untuk menoleh atau menaruh iba. Semua tangisannya hanya terdengar seperti sandiwara yang telat dipentaskan. Aku berjalan ke dapur. Anak-anak duduk di meja makan, menatapku sambil tersenyum. "Mama, sarapan bareng ya," ucap si bungsu riang. Hatiku langsung mengerut. Senyum mereka begitu tulus, begitu hangat. Tapi dalam diriku, ada luka lain yang menganga. Mereka tidak tahu kebenaran. Dan aku tidak punya hati untuk merenggut kebahagiaan polos itu dalam sekejap. Aku hanya mengusap kepala mereka sambil menahan tangis. Sarapan yang banyak, ya. Mama bentar lagi harus pergi. Kalimat itu membuat si sulung berhenti mengunyah. Ia menatapku dengan raut bingung. "Pergi kemana, Ma? Kok bawa koper?" Aku tak sanggup menjawab. Tenggorokanku tercekat. Aku hanya tersenyum tipis, mencium keningnya, lalu beranjak meninggalkan meja makan. Arman yang sudah terbangun tiba-tiba berdiri di hadapanku. Wajahnya kusut, rambut acak-acakan, mata bengkak. "Kamu serius mau ninggalin aku? Ninggalin mereka?" Suaranya bergetar. Aku menatapnya dingin. "Aku nggak ninggalin siapa-siapa. Aku cuma pergi dari kebohongan yang kamu bangun. Anak-anak akan tetap jadi bagian hidupku. Tapi aku nggak bisa lagi ada di sampingmu." Arman mendekat, berusaha menggenggam tanganku, tapi aku menariknya cepat. "Jangan, Men. Aku nggak mau lagi kamu sentuh aku. Habis sudah semuanya." Ia terduduk di lantai, menangis lirih. "Aku janji bakal berubah. Aku janji bakal perbaiki semuanya. Jangan pergi, tolong, jangan pergi." Aku menggigit bibir, mencoba menahan diri untuk tidak runtuh lagi. Tapi di dalam hati, keputusan sudah bulat. Luka yang ia ciptakan terlalu dalam untuk sekadar ditutup dengan janji manis. Aku mengambil koper, melangkah ke pintu. Anak-anak berlari mengejarku, memeluk kakiku dengan wajah bingung. "Mama jangan pergi." Tangisku pecah. Aku jongkok, memeluk mereka erat, seakan ingin membekukan momen itu selamanya. "Mama sayang kalian. Selalu. Jangan pernah lupakan itu. Tapi Mama harus pergi dulu." Mereka menangis, aku menangis,
Suasana rumah berubah jadi lautan air mata. Tapi aku tahu, jika aku bertahan, aku hanya akan semakin hancur. Aku harus memilih diriku sendiri kali ini. Dengan langkah berat, aku akhirnya meninggalkan rumah itu. Hujan turun lagi, membasahi bahuku saat aku melangkah keluar gerbang. Setiap tetesnya seakan menyatu dengan air mataku. Aku menoleh sekali, melihat Arman berdiri di ambang pintu dengan wajah putus asa. Anak-anak menangis memanggilku. Tapi aku terus berjalan. Hatiku hancur, tubuhku gemetar. Namun ada kekuatan kecil yang menyala di dalam diriku. Aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari hidup baru. Hidup tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan. Hidup yang akan kutata kembali dengan segala keberanian yang tersisa. Setelah meninggalkan rumah itu, aku menjalani hari-hari yang berat. Air mata menjadi teman, tapi aku tidak membiarkan diriku larut terlalu lama. Sedikit demi sedikit, aku bangkit. Aku kembali bekerja, mengelola bisnis yang selama ini kuabaikan demi rumah tangga. Usahaku berkembang pesat, membuatku kembali berdiri tegak tanpa perlu bergantung pada siapapun, termasuk Arman. Kabar tentang kejatuhan Arman sampai ke telingaku lewat bisik-bisik orang. Perusahaannya bangkrut karena ulahnya sendiri yang sembrono. Dan perempuan yang dulu ia pilih meninggalkannya begitu saja. Ia jatuh miskin, hidup terseok-seok, sementara aku berdiri di puncak keberhasilanku sendiri. Aku tidak lagi menyimpan dendam, tapi aku juga tidak memberi kesempatan kedua. Bagiku, Arman sudah menerima balasan setimpal dari perbuatannya. Saat ia mencoba menemuiku, memohon maaf, aku menatapnya tenang. Kamu sudah menghancurkan aku sekali. Tapi aku tidak akan biarkan kamu menghancurkan aku lagi. Terima kasih sudah mengajariku arti keteguhan dan harga diri. Aku berbalik, meninggalkannya dengan langkah mantap. Kali ini bukan dengan air mata, tapi dengan senyum lega. Aku tahu luka itu akan selalu membekas, tapi luka yang sama telah membuatku lebih kuat. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari bergantung pada orang lain, melainkan dari keberanian memilih diriku sendiri. Dan hari itu, aku benar-benar bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari pengkhianatan, bebas untuk memulai hidup baru dengan kepala tegak.